Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gali Pangestu. Saya mahasiswa Universitas Mercubuana. Saya mengambil mata kuliah Rapid Application Development. Di sini saya tidak akan membahas Rapid, tapi lebih kepada metode lain, yaitu Agile. Baterainya. Agile ya. Agile Application Development. Saya akan gedein dulu. Oke, Agile Application Development. Ini sudah kita ketahui beberapa metode dalam pembuatan aplikasi terdapat beberapa metode pengembangan aplikasi, yaitu yang pertama waterfall, yaitu pendahulu dari bisa dikatakan semua dari metode aplikasinya. Jadi dia tuh misalkan yang paling tua lah dari metode yang lainnya. Lalu ada RAD yang kita sedang pelajari saat ini atau yang sedang kita bahas di mata kuliah ini. Lalu ada Agile yang akan saya bahas dalam kesempatan kali ini. Oke, Agile Application Development. Nah, nanti poin-poin yang akan saya sampaikan itu ada yang pertama origination of Agile atau keaslian dari Agile atau sejarah dari Agile. Lalu ada pengertian Agile, lalu ada Agile dan versus waterfall, lalu ada isi atau value of Agile, lalu ada principles of Agile atau ini ya apa kategori sih ketentuan dari Agile, lalu ada advance of Agile, lalu ada Agile framework atau framework dari Agile. Kita akan lanjut ke origination of Agile. Origin of Agile atau sejarah dari Agile. Pertama-tama, pengembangan software maupun proyek di seluruh dunia masih menggunakan, itu tadi yang sudah saya bilang, itu adalah waterfall. Berdasarkan namanya, metode ini mengembangkan secara linear atau secara sejajar atau secara berurutan gitu. Tahap awal hingga akhir. Jadi bila ada kesalahan atau problem, maka misalkan di awal tengah-tengah itu dia harus menunggu dulu sampai akhir. Nah, baru ntar berulang lagi ke atas. Itu salah satu kelemahan dari waterfall ya. Tentu pada zaman sekarang sudah berubah ya, apalagi pada tahun 2000 ke atas. Dirasa bahwa pengembangan berhasil waterfall ini sudah tidak dianggap efektif lagi karena ada kesalahan, maka akan sulit memperbaikinya atau memakan biaya yang lebih. Maka selanjutnya. Nah, maka dari sini para developer maupun pengembang aplikasi melakukan brainstorming. Dia menentukan metode apa sih kira-kira yang dapat menentukan masalah ke depannya. Nah, baru di sini Agile lahir atau Agile menjadi metode pengembangan secara cepat dan mempunyai ciri yang berbeda dari pendahulunya, yaitu waterfall. Oke, lalu kita akan masuk ke pengertian Agile. Agile merupakan salah satu metode pengembangan berjangka pendek. Ya, seperti Rapid ya. Rapid juga berjangka pendek 30-90 hari yang dapat beradaptasi secara cepat dan berkembang terhadap perubahan apapun. Lalu dalam Agile Development, interaksi yang terjadi antara tim pengembang dan user merupakan bagian terpenting dari proses daripada proses dan alat atau software yang berfungsi sebagai penting daripada software yang berfungsi ini maksudnya merupakan bagian terpenting dari proses dan alat. Nah, sedangkan software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Lalu kolaborasi dan klien itu lebih penting daripada negosiasi kontrak. Jadi nanti ini ada kok di pembahasan value of Agile masalah ya. Nanti akan saya jelaskan lebih baik di situ. Oke. Nah, dan sikap tanggap terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Oke, ini secara gambaran dulu ya. Nanti akan saya jelaskan lebih lengkap ke depannya. Lalu how Agile works atau bagaimana Agile itu bekerja. Jadi misalnya seperti ini. Agile kita akan bahas dulu bentar ya. Agile merupakan metode pengembangan aplikasi secara iterasi. Iterasi ya bertahap, ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 gitu. Secara iterasi, setiap iterasi memproses suatu sistem atau fitur yang berbeda dari aplikasi yang sedang dikembangkan. Misalkan Anda ingin membuat sebuah aplikasi pengolahan kata, maka fitur utama adalah untuk mengetik. Lalu pastinya aplikasi Anda memiliki fitur lain seperti pengoreksi otomatis, penambah shape, dan lainnya. Maka seperti studi kasus singkat yang saya contohkan akan menjadi seperti ini. Jadi ini kan ada 3 ya. First iteration, second iteration, third iteration.
Jadi misalkan pada iterasi pertama fungsi pengetikan gitu. Kita bukan fungsi pengetikan sih. Misalkan seperti ini. Saya studi kasus misalkan ingin membuat sebuah aplikasi pengolah kata. Maka saya misalkan sebagai product owner harus mendefinisikan plan saya ke depannya. Saya ingin fitur apa. Jadi misalkan saya ingin fungsi pengetikan, saya ingin fungsi pengoreksian, saya ingin fungsi save. Itu 3 fungsi utama. Nah, tapi 3 fungsi itu akan dipecah menjadi iterasi untuk memudahkan coding. Jadi codingnya itu dibagi pecah jadi kecil. Nah, gitu. Atau seperti contoh yang di YouTube yang di-share ke saya itu dari Pak Hexwendi ya. Dia menyinggung Amazon. Jadi dalam Amazon first iteration-nya itu adalah, jadi Amazon kan aplikasi jual beli ya. Nah, jadi ada front end, ada misalkan memasukkan email, lalu misalkan pembayaran. Nah, jadi antara front end, email dan pembayaran itu berbeda-beda. Dan itu dikerjainnya juga sesuai iterasinya. Nah, itu ada first iteration, ada second iteration, ada third iteration. Yang nantinya akan di plan lagi, lalu di design, lalu di develop, lalu di test, deploy, review. Nah, launch ini nih, mana kursor saya? Nah ini ya, nih. Kembali. Launch ini dia sebenarnya berada di luar dari putaran ini ya. Jadi setelah design, develop, test, deploy, review, maka memang bila ada kesalahan bisa diulang lagi. Ya, itu kan siklus dari ini bisa diulang lagi. Itu kan siklus dari SDLC ya. Lalu launch. Misalkan launch di sini masih ada kesalahan, masih tetap dapat diperbaiki karena dia code tersebut yang mengalami kesalahan tersebut dia hanya pada satu iterasi, tidak terkoneksi dengan yang lain. Memang ada beberapa code yang akan terkoneksi dengan yang lain, tapi tidak separah misalkan kita menggunakan kode waterfall. Kode waterfall pasti satu aplikasi itu benar-benar jadi satu code gitu ya. Nah, kalau dalam Agile itu beda. Jadi pengoreksian itu tidak membutuhkan waktu yang lama dan juga tidak membutuhkan biaya yang lebih. Jadi tidak ngulang dari awal atau ngulang dari bikin code lagi. Jadi hanya yang salah apa yang dibenerin di situ, di kesalahannya tersebut. Itu adalah gambaran dari Agile. Idenya adalah setiap coding yang dipecah itu dikerjakan berdasarkan iterasi-iterasinya. Lalu kita masuk ke masih pada how Agile works. Jadi pada dasarnya Agile merupakan metode pengembangan dengan memecah beberapa bagian dari aplikasi tersebut. Ya sudah bilang, Amazon dipecah menjadi 3 biji dan dikembangkan secara terpisah dengan penentuan secara prioritas. Nah, misalkan aplikasinya terlalu banyak nih, plus 10, misalkan ada 10 fitur. Kita nentuin dulu prioritasnya apa yang kita mau kerjain. Nggak mungkin kita langsung kerjain 10-10-nya. Kalau memang tim kita banyak ya bisa. Misalkan tim kita misalnya hanya 3 atau 4 player kan nggak mungkin ya plus 10 fitur dikembangkan secara langsung kan ya, nggak mungkin. Jadi walaupun terdapat kesalahan atau perbaikan, maka tidak terlalu berat dikarenakan sudah terbagi menjadi beberapa bagian dan hanya perlu memperbaiki bagian yang salah. Seperti jelaskan tadi ya. Lalu sini ada waterfall versus agile. Kita juga perlu mengetahui Nah, kita juga perlu mengetahui apa bedanya antara waterfall dan agile. Karena waterfall ini pendahulunya, agile ini misalkan upgrade-nya dari agile lah, upgrade-nya dari waterfall. Lalu di sini waterfall yang sudah saya bilang tadi kan ya, dia itu secara linear atau turun gitu. Jadi dari tahap yang paling atas ke bawah. Jadi dia waterfall kan terjun dari atas ke bawah gitu ya, nggak bisa gini, nggak bisa. Jadi ya kalau misalkan ada tengah-tengah stuck di tengah, ya mau nggak mau turun dulu, itu baru naik. Lalu ada kelebihan waterfall, relatif mudah dimengerti dan mudah digunakan ya karena cuma linear ya, jadi tahap-tahap aja. Lalu requirement dari sistem bersifat stabil, jadi waterfall itu emang sangat kuat di requirement. Jadi requirement itu benar-benar dipikirkan secara matang, memang sudah benar-benar matang, baru kita lanjut ke tahap selanjutnya. Karena kalau emang di awalnya aja rusak atau di awalnya aja nggak matang, pasti project manager nggak berani turun. Lalu baik dalam manajemen controller
bekerja dengan baik ketika kualitas lebih diutamakan dibandingkan dengan biaya dan jadwal deadline ya, karena waterfall itu biayanya lebih, jadwal juga lebih ya. Karena itu tadi cuma turun satu kali pasti semuanya dipikirkan secara matang, jadi deadline-nya itu lama gitu. Lalu kekurangan waterfall, integrasi sekaligus di akhir sistem ya, semuanya ada di akhir sistem. Lalu testing hanya dilakukan pada setiap akhir fase, bahkan tidak jarang testing hanya dilakukan di akhir-akhir proyek. Nah, itu kekurangannya. Lalu membutuhkan waktu yang cukup lama meski kadang proyek tidak terlalu besar ya, karena semuanya itu harus dipikirkan secara matang. Misalnya kayak saya buat webnya kemarin GMS itu, kita benar-benar harus nungguin requirement dari si usernya dulu dong. Nah, itu. Nah, perubahan requirement dapat merubah keseluruhan proses yang dilaksanakan. Ya, sudah saya bilang, akan ada perubahan atau kesalahan. Bila ingin melakukan perubahan, maka dari awal melakukan perubahan, pasti dari awal ke bawah itu pasti akan berubah lagi. Mungkin akan didefinisi akan ada salah lagi, ngulang lagi. Ya, itu benar-benar fatal sih ya. Nah, sini ada kekurangan satu yang belum saya sebutkan sepertinya, yaitu user tidak dapat langsung mengontrol. Jadi user hanya hanya ikut mengembangkan aplikasinya hanya pada tahap awal atau requirement, kan pada tahap akhir, mungkin saat testing akhir gitu. Jadi feedback dari user tuh sangat lama, harus ada di akhir-akhir banget. Lalu agile, nah kelebihan agile ini adalah suatu proyek lebih cepat rilis karena dibagi-bagi itu ya, dibagi iterasi. Lalu keterlibatan user secara aktif. Nah, secara aktif ini sudah saya sebutkan tadi. Jadi user itu secara aktif ikut mengembangkan aplikasi. Jadi agile pada setiap tahap nih. Saya akan kembali lagi ke tahap agile. Ini tuh sebenarnya bisa di feedback. Jadi abis launch ini akan di feedback dari user. Bila feedback user negatif, maka akan diulang lagi. Nah, itu kekurangan dari waterfall itu, dia feedback user itu nunggu benar-benar tahap akhir. Nah, sedangkan kalau agile, dia feedbacknya tuh bisa dalam 1 iterasi, 2 iterasi, 3 iterasi sekaligus di feedback. Nah, 3 iterasi tersebut akan langsung dikoreksi. Ya. Itu kelebihan dari agile. Lalu jika pada saat sistem jadi kegagalan, kerugian dari segi materi relatif kecil memperbaiki kesalahan tersebut. Nah, itu ya. Jadi biayanya relatif kecil yang ingin diperbaiki. Lalu testing dilakukan di setiap saat. Sudah saya jelaskan. Jadi saat launch testing, reviewnya negatif, maka akan diulang lagi. Testing, review negatif, diulang lagi. Testing, reviewnya positif, maka akan launch. Gitu. Kekurangan agile, interaksi dengan klien yang kadang terlalu berlebihan. Jadi misalkan interaksinya nggak terlalu dibutuhin, itu kadang-kadang berlebihan. Jadi ya kan si user itu ngambek sih, nuntut fitur ini tambahin dong, fitur ini tambahin dong. Jadi si usernya itu jadi freak atau fitur freak gitu. Jadi terlalu obsesi dengan fitur-fitur yang terlalu berlebihan padahal nggak perlu. Lalu agile sulit diimplementasikan dalam proyek yang berskala besar ya, pasti. Karena iterasi tersebut bila proyeknya terlalu besar, maka memecahnya itu akan terlalu banyak dan akan membutuhkan misalkan tim yang banyak, dan tim tersebut juga harus mempunyai kemampuan atau skill yang tinggi gitu dalam agile. Karena tim tersebut akan bekerja secara terorganisir dalam satu iterasi saja gitu. Jadi self managing. Nah, itu benar-benar harus mempunyai skill yang tinggi ya pada agile. Lalu membutuhkan perencanaan proyek yang singkat. Nah, proyek yang singkat sebenarnya juga tidak terlalu bagus. Misalkan fitur yang diinginkan terlalu terlalu sedikit atau bagaimana. Jadi sebenarnya terlalu singkat nggak bagus, terlalu jauh juga nggak bagus. Jadi lalu membutuhkan manajemen tim yang terlatih. Nah, itu sudah saya bilang ya, manajemen tim yang terlatih. Jadi tim-tim tersebut itu dalam agile itu self managing. Jadi dalam iterasi tersebut ada tim sendiri. Nah, tim-tim tersebut itu harus self managing. Nah, nanti self managing itu akan diatur oleh Scrum Master. Misalkan kalau yang ngambil Scrum atau product owner-nya. Nah, kita akan masuk ke value agile. Setelah kita membahas agile-nya,
pengertian atau dasar-dasar dari agile, maka kita akan melanjutkan ke value of agile. Oke, di sini adalah individual and interaction. Maksudnya di sini adalah interaksi secara individu, interaksi antara pengembang dan tim. Nah, interaksi antara pengembang dan tim tersebut akan lebih penting daripada proses and tools. Kenapa? Karena emang agile membutuhkan feedback yang banyak daripada melakukan proses dan tools tersebut. Bukan memang nggak perlu, tapi maksudnya lebih penting, lebih dipentingkan seperti itu. Lalu working product dan comprehensive documentation. Working product atau program yang berjalan atau proyek yang sukses berjalan itu lebih penting daripada comprehensive atau documentation. Nah, maksudnya di sini adalah documentationnya seperti penentuan dokumentasi siapa yang menjalankan ini, siapa yang menggunakan siapa yang mengerjakan ini, siapa lalu di situ aplikasinya dibuat seperti ini, itu enggak. Jadi lebih penting kan apakah produk ini bekerja gitu. Jadi ya bisa dilihat dari code aja, itu dari coding aja itu sudah termasuk dokumentasi. Jadi untuk apa dokumentasi lebih lanjut sedangkan coding tersebut sudah ada. Jadi tidak memerlukan coding yang dokumentasi yang terlalu rumit gitu. Oke. Lalu habis itu ada customer collaboration over contract negotiation. Jadi kolaborasi dari customer itu lebih dipentingkan daripada negosiasi kontrak. Ya karena agile kita secara cepat, kita juga membutuhkan customer feedback. Kita membutuhkan customer feedback yang lebih banyak atau lebih cepat daripada negosiasi kontrak. Negosiasi kontrak aja kan juga pakai agile terus mungkin biayanya bisa dibicarakan akhir-akhir atau apa. Kalau ada responding to change daripada following a plan. Jadi misalkan ada perubahan-perubahan yang terduga, maka kita harus lebih respon. Kita harus lebih respon dari plan yang sudah kita buat. Itu agile. Nah, jadi ini sudah saya jelaskan semua. Dari yang pertama tadi ya, yang ini tunjukkan. Dari pengertian agile, nah ini ya. Jadi kenapa nah ini ya. Nah, kenapa interaksi yang terjadi antara tim pengembang dan user merupakan bagian terpenting daripada proses dan alat. Lalu software yang berfungsi lebih penting daripada dokumentasi yang lengkap. Lalu kolaborasi dengan klien lebih penting daripada negosiasi kontrak, dan sikap tanggap terhadap perubahan lebih penting daripada mengikuti rencana. Seperti itu. Oke. Kita akan lanjut. Nah, tadi saya agak rancu menjelaskan dokumentasi, jadi akan saya jelaskan. Dokumentasi itu seperti ini. Skrip yang kita kerjakan harus di dokumentasi misalkan 100 halaman atau apa. Nah, misalkan kita buat itu nggak sesuai atau bukan. Ini loh, dokumentasi itu siapa yang membuat apa. Misalkan harusnya dia yang membuat, tapi kita misalkan tim ini sudah membuat, lalu produknya sudah berjalan, kan dokumentasi tersebut sudah tidak valid gitu loh. Jadi code tersebut juga sudah ada. Jadi ya pakai code itu aja untuk dokumentasi, nggak usah dokumentasi yang terlalu ribet gitu. Jadi nggak usah fokus mengatur siapa yang membuat, siapa yang apa, supaya apa. Jadi ya codingnya itu aja, itu dan jadi dokumentasi, nggak usah terlalu repot untuk mengurus dokumentasi. Oke, langsung ke principle of agile atau prinsip-prinsip agile. Yang pertama adalah kepuasan klien adalah prioritas utama. Sebenarnya semua pengembangan itu juga klien adalah prioritas utama, tapi di dalam agile ini lebih dituntut untuk itu. Lalu menerima perubahan kebutuhan sekalipun di akhir pengembangan, lalu ada penyerahan hasil atau software dalam hitungan beberapa minggu atau beberapa bulan. Jadi misalkan kita mengambil nanti saya akan jelaskan mengambil framework Scrum, maka satu Scrum tersebut akan dilakukan 2-3 minggu ya. Lalu pihak bisnis dan pengembang harus bekerja sama setiap hari selama pengembang berjalan. Nah ini ya stakeholder ntar ada kok kalau salah di advantage. Nah,
membangun proyek di lingkungan orang-orang yang bermotivasi tinggi, yang bekerja dalam lingkungan yang mendukung dan dipercaya untuk dapat menyelesaikan proyek. Lalu 6, komunikasi dengan berhadapan langsung adalah komunikasi yang efektif dan efisien. Jadi misalkan saya mengembangkan aplikasi, lalu sebelahnya ini kebetulan programmernya, lalu tepuk aja pundaknya, bro, tolong ini dong, gue nggak ngerti. Nah itu lebih komunikasi yang dekat atau yang secara langsung itu lebih efisien. Lalu software yang daripada email atau telepon. Lalu kita lanjut ke mana tadi? 7 ya. Software yang berfungsi adalah ukuran utama dari kemajuan proyek. Lalu dukungan yang stabil dari sponsor, pembangun, dan pengguna diperlukan untuk menjaga perkembangan yang berkesinambungan. Perhatian kepada kehebatan teknis dan desain yang bagus meningkatkan sifat agile. Lalu kesederhanaan penting. Lalu arsitektur, kebutuhan dan desain yang bagus muncul dari tim yang mengatur dirinya sendiri, self-managing yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu secara periodik, tim evaluasi diri dan mencari data untuk lebih efektif dan segera melakukannya. Jadi tim evaluasi diri sendiri. Ya, self-managing tadi. Nah, advance of agile, persistent software deliver. Maksudnya di sini adalah software yang di deliver itu ulet atau solid, nggak lebih ya solid, maksudnya nggak acak-acakan atau gimana gitu, persisten gitu. Lalu increase stakeholder certification. Nah, kenapa? Nah, ini sudah saya tadi jelaskan ya. Saya tadi akan jelaskan. Increase stakeholder certification karena kita bekerja sama langsung dengan stakeholdernya. Jadi, maka keinginan stakeholder tersebut terpenuhi, satisfied gitu. Jadi ya kita meningkatkan tingkat kepuasan dari stakeholder karena kita ya langsung bekerja sama dengan stakeholder tersebut. Jadi keinginan stakeholder tersebut langsung terpenuhi gitu. Lalu inspect and adapt, kita mengoreksi dan mengadaptasi, yaitu adalah sifat agile. Jadi misalkan ada perubahan langsung kita lakukan. Nah, ini kan kita kan responding to change ya daripada following the plan. Lalu welcome change at any time, yang sudah saya jelaskan, dia akan menerima perubahan dalam stage manapun. Lalu design is important. Lalu daily interaction, interaksi secara hari-hari itu penting karena agile waktunya secara singkat, jadi kita perlu interaksi sehari-hari. Jadi misalkan dalam satu hari butuhlah 15 menit untuk meeting. Lalu macam-macam framework agile. Nah, mungkin di sini adalah bagian yang agak panjang ya. Jadi saya akan jelaskan framework Scrum. Lalu selebihnya itu akan saya jelaskan alurnya saja. Karena kebetulan di YouTube juga dia tidak menjelaskan secara rinci extreme programming, lean dan lainnya. Jadi yang dijelaskan secara rinci itu hanya Scrum-nya saja. Jadi saya hanya menjelaskan secara rinci pada bagian Scrum-nya saja. Jadi mohon diharap maklum karena saya juga tidak terlalu mengerti tentang extreme programming ini, lean dan Kanban dan kristal, tapi saya akan jelaskan sepengertian saya aja ya. Kita lihat berapa menit. Lalu sini ada Scrum. Scrum itu terdiri dari saya akan jelaskan dulu Scrum. Scrum itu adalah metode pengembangan yang berdasarkan sprint. Apa itu sprint? Nanti saya akan jelaskan. Jadi ini adalah alur dari Scrum. Yang pertama, Scrum memiliki produk backlog, lalu Scrum memiliki sprint planning, sprint backlog, lalu Scrum team, lalu ada daily Scrum, ada sprint review, ada increment dan sprint retrospektif. Nah, lalu ada produk backlogs. Pada tahap ini, product owner mengidentifikasi apa saja produk backlogs yang ada dan nantinya akan disusun berdasarkan prioritas dengan Scrum Master. Oke, di sini akan saya menjelaskan dulu role dari Scrum ya. Mungkin saya tidak akan saya tidak jelaskan di sini ya. Saya tidak jelaskan. Oke, yang pertama adalah product owner. Product owner ini adalah orang yang mempunyai ide tentang aplikasi tersebut. Bisa dia merupakan teknisi atau IT, bisa juga dia tidak, karena dia hanya menjembatkan ide-idenya. Nah, sedangkan Scrum Master, role kedua,
Scrum Master ini harus teknisi atau IT Master yang mengerti tentang pengembangan aplikasi. Lalu yang ketiga adalah tim-tim yang dibutuhkan. Jadi hanya ada 3 role, yaitu ada Product Owner, Scrum, dan tim. Scrum Master dan tim. Oke, jadi di sini udah jelas ya, pada tahap ini Product Owner mengidentifikasi apa saja product backlog. Product backlog itu ya ini, yang iterasi-iterasi tersebut. Jadi misalkan Amazon, product backlognya apa aja ya, fitur front end, fitur login, fitur email, fitur pembayaran, itu product backlog. Nah, itu belum disusun secara prioritas. Jadi backlognya dulu iterasi terlebih dahulu. Habis itu baru kita melanjutkan ke sprint planning. Nah, sprint planning ini akan disusun berdasarkan prioritas yang tadi sudah dijelaskan oleh product owner, dan secara melakukan meeting dengan Scrum Master dan tim, maka akan disusunkan berdasarkan prioritas. Oh enggak, product backlogs yang ada langsung disusun ternyata. Jadi product backlogs yang ada dan nantinya akan disusun. Nantinya akan disusun. Nah, disusunnya ini di sprint planning ya. Ya, disusunnya ini pas di sprint planning bersama dengan Scrum Master. Nah, lalu di sprint planning ini adalah tahap untuk menentukan atau merencanakan tahap sprint backlog yang akan dijalankan oleh tim dan penjelasan oleh product owner mengenai goal dari setiap sprint backlog. Jadi product backlogs yang sudah disusun pada sprint planning ini itu akan menjadi sprint backlogs. Jadi product backlog yang sudah disusun di sprint planning menjadi namanya adalah sprint backlog. Disusun seperti apa? Disusun berdasarkan prioritas. Jadi nggak mungkin kan backlogs pembayaran lebih dulu daripada backlogs front end atau login. Itu nggak mungkin. Jadi yang dikerjakan lebih dulu nantinya adalah sprint login atau sprint front end. Lalu ke backlog lainnya kalau memang ada 100 lebih atau 10 lebih lah, 10 lebih fitur atau lebih banyak fitur gitu. Lalu adalah tahap untuk langsung aja. Lalu product owner akan menjelaskan goals dari sprint backlog tersebut. Nah, nantinya pada sprint backlog ini merupakan iterasi yang sudah dijabarkan oleh product owner dan pada tahap sprint planning dan tim yang akan mengeksekusinya. Jadi pada sprint backlog ini tim yang akan mengeksekusinya gitu. Jadi tim langsung mengeksekusi sprint backlog tersebut. Nah, lalu akan menjalankan 2-3 minggu untuk menyelesaikan backlog tersebut yang sudah tadi dijelaskan, yaitu sprint backlog tersebut akan diselesaikan dalam deadline 2-3 minggu tergantung proyeknya besar atau tidak. Ya, tetap tergantung pada proyeknya besar atau tidak. Oke, lalu kita akan masuk ke daily scrum. Daily scrum ini diskusi 15 atau 10 menit pada setiap sprint backlog setiap harinya. Jadi saat tim menjalankan sprint backlog setiap harinya, maka akan ada 10 sampai 15 menit gitu. Dan biasanya yang ditanyakan seperti apa saja kendalanya, lalu membutuhkan apa saja, apakah membutuhkan bantuan, itu biasanya daily scrum itu yang menanyakan adalah Scrum Masternya atau Product Ownernya. Nah, jadi pengertiannya adalah sebuah meeting singkat yang diadakan setiap harinya oleh tim yang mendiskusikan tentang sprint backlog yang mereka jalankan, seperti apa yang akan dilakukan besok, apakah adanya kendala yang dialami, dan lain sebagainya. Sebentar. Oke. Adanya sprint review dijalankan saat sudah di penghujung ya, di penghujung deadline dari sprint backlogs. Biasanya berisi demo code yang sudah dibuat dan beberapa testing untuk menentukan sprint backlog berjalan. Jadi sprint review ini jadi sprint review ini review ketika memang sudah terjadi di penghujung sprint ya, di penghujung sprint atau sprint itu saya belum menjelaskan sebetulnya. Sprint itu tahap-tahapan ya. Kan ada sprint 1 tahapannya seperti ya tahapannya nih dalam sprint planning, misalnya sprint
sprint backlog 1, nah lalu dijalankan, lalu sprint review, nah langsung menuju ke backlog lagi, sprint backlog 2. Nah, itu masuk dalam satu sprint atau dalam satu jalan. Nah, itu jadi satu sprint itu menjalankan satu sprint backlog. Nah, sprint itu ditentukan di sprint planning ya. Maaf saya lupa menjelaskan. Jadi biar nggak bingung. Jadi sprint itu seperti itu ya. Lalu sprint retrospektif adalah kegiatan yang dilakukan untuk menentukan permasalahan pada Scrum dan permasalahan secara fisik. Nah, jadi setelah sprint ingin dideploy ke produk atau nanti akan digabungkan dengan sprint lainnya atau produk lainnya. Jadi misalkan yang jelas kan sprint login nanti akan digabung dengan front end kan, jadi digabung jadi satu, jadi berhubungan. Jadi login user dapat melihat front end setelah login. Nah, itu kan akan berhubungan kan, akan dijadikan jadi satu. Nah, itu penentukan antara ada di sprint retrospektif. Kegiatan dilakukan untuk menentukan permasalahan pada Scrum dan permasalahan secara spesifik. Secara fisik. Jadi apakah ada kesalahan desain atau misalkan permasalahan pada Scrum. Nah, itu ada di retrospektif. Jadi akan saya jelaskan lagi alurnya ya. Nah, produk backlogs menentukan fitur-fiturnya. Lalu sprint planning menentukan sprint berapa aja. Jadi menentukan sprint backlog. Nah, lalu ada sprint backlog. Dia akan dikerjakan secara prioritas yang sudah ditentukan sprint planning, misalkan login terlebih dahulu. Nah, sprint backlog login ini akan menjadi sprint pertama. Lalu sprint pertama ini akan dikerjakan oleh tim. Dan tim akan melakukannya sebanyak 2-3 minggu. Lalu daily scrum di dalam setiap perharinya itu akan mengadakan 15-10 menit 10-15 menit meeting. Lalu ada sprint review. Apabila sprint review itu dirasa cukup, maka akan langsung ke increment. Bila tidak, akan masuk ke sprint retrospektif, maka akan diulang lagi ke sprint planning. Maka kalau memang sudah bagus akan dilakukan increment. Nah, increment akan dilakukan lagi sprint retrospektif lagi. Apabila memang increment tersebut sudah bagus atau hasil tersebut sudah bagus, maka dia akan kembali sprint planning. Dan sprint planning ini akan melakukan sprint kedua. Nah, jadi sprint kedua akan mengulangi hal tersebut, lalu sprint 3 akan melakukan hal tersebut hingga sprint backlog tersebut habis. Itu. Oke, Scrum sudah saya jelaskan dengan secara lengkap ya. Lalu untuk framework dan seterusnya saya akan hanya menjabarkan alur dari framework tersebut. Oke. Nah, pada XP atau Extreme Programming. Jadi Extreme Programming ini akan dilakukan tahap kirinya dulu. Project requirement, stories atau user stories, lalu ada test case, ada task, lalu ada completion, dan akan dilakukan secara paralel ke customer input, lalu iteration planning, customer testing, dan acceptance test. Nah, setelah completion ini adalah iterasi. Jadi misalkan di iterasi planning meeting ini ada kebutuhan yang misalkan sudah dijalankan, misalkan aplikasinya sudah berjalan 20%. Lalu user atau backend kembali dengan ide-ide yang bagus, misalkan mungkin ini ditambahkan sedikit sentuhan di sini atau ini akan menambahkan fitur ini. Nah, itu menjadi satu iterasi dari iteration planning. Lalu akan lanjut lagi ke customer testing dan acceptance test. Bila memang sudah teracceptance-nya, maka akan ke completion. Nah, maka akan dilakukan coding. Lalu habis itu ada project requirement lagi bersama storiesnya. Lalu masuk ke setelah task tersebut sudah dilakukan review, memang sudah bagus untuk dilakukan ditambahkan fitur tersebut, maka akan langsung ke customer input, iteration planning meeting, customer testing, dan acceptance test lagi gitu. Lalu ini akan dilakukan berulang-ulang lagi dari kiri ke kanan gitu. Lalu ada lean.
Lean ini sebenarnya aturan prinsip dari Lean. Jadi eliminate waste, amplify learning, decide as light as possible, decide as fast as possible, empower team, build integrity, and see the wall. Maaf jatuh. Nah, ada see the wall. Eliminate waste. Jadi di eliminate waste ini akan membuang apapun yang tidak terpakai gitu. Lalu ada amplify learning, kita mau untuk belajar, lalu decide as less as possible, menentukan secara akhir, secara berkemungkinan akhir banget. Jadi menentukannya tuh nggak cepat-cepat banget gitu, mungkin di akhir-akhir banget gitu. Kita menentukan untuk menentukan ide tersebut. Lalu decide as fast as possible, ini kebalikannya. Jadi kita juga beberapa permasalahan kita harus menyelesaikan secara cepat gitu. Lalu ada empower the team, kita harus mendukung tim-tim kita tersebut. Jadi tim tersebut jangan sampai bingung atau bingung untuk melakukan apa aja ya di proyek yang kita akan lakukan gitu. Nah, lalu ada build integrity, integritas kita saat membuild coding-codingan tersebut. Lalu see the wall itu kita melihat secara keseluruhan apakah memang ada kesalahan dalam yang sudah kita lakukan. Lalu eliminate waste lagi, kita akan membuang apa saja yang kita tidak perlukan. Jadi yang pertama itu sebenarnya dari amplify learning, lalu decide as less as possible. Jadi kita harus menentukan masalah tersebut secara terakhir, lalu kita akan menyebutkan masalah tersebut secara awal atau secara cepat. Mungkin maksudnya di sini adalah beberapa kemungkinan yang harus ditentukan secara telat atau secara terakhir, lalu ada kemungkinan juga yang harus diselesaikan secara cepat gitu. Lalu empower the team, kita harus membangun tim kita yang sebagus-bagusnya. Lalu ada build integrity, lalu ada see the wall, kita akan melihat semuanya lagi. Build integrity itu tahap coding ya, atau integritas building application-nya ya. Lalu see the wall, kita akan melihat keseluruhan lagi apakah ada kesalahan atau ada memang ada yang tidak dibutuhkan. Lalu eliminate waste, yang tidak dibutuhkan itu akan dibuang gitu. Lalu ada Kanban maksudnya backlog ya. Kanban juga memiliki backlog seperti Scrum tadi. Jadi misalkan backlog di sini itu yang masih ini backlog ini ya, tahap pertama backlog di sini. Maksudnya ini adalah ini yang belum masuk ke tahap pengembangan. Jadi masih dalam tahap ide backlog, belum masuk ke priority. Nah, ini lalu priority. Jadi priority di sini adalah membuat load time, membuat free draw glitch, dan membuat customization. Nah, maksudnya load time di sini itu new feature, lalu free draw glitch itu adalah maintenance dari free draw glitch atau fitur yang sudah ada di maintenance. Lalu customization, fitur yang sudah ada lalu diupdate, yaitu fitur customization yang diupdate. Nah, backlog ini berarti maintenance 404 bug, lalu menambahkan fitur kalender, lalu mengimprove new font. Lalu yang di in progress di sini adalah comment dan new palettes. Comments ini melakukan update, jadi komen-komennya nanti akan diupdate, lalu new palettes ini akan jadi improve. Lalu yang sudah selesai ini adalah new shape, landing page, SFG download, and redesign. Jadi Kanban itu merupakan kartu-kartu ya. Kalau dari bahasa Jepang, Kanban itu adalah kartu. Kartu secara bergantian. Jadi misalkan ya, Amazon di backlognya itu menentukan email, login, pembayaran, dan produk misalkan lah ya. Nah, prioritas itu pasti kan login, login front end dengan produk ya, misalkan nih 3 di sini. Nah, lalu setelah prioritas kita tentukan,
Lalu kita akan lakukan in progress. Nah, in progress ini tergantung tim. Tim itu bisa menghandle berapa progress sekaligus berjalan. Misalkan 2. Berarti priority-nya akan pindah ke in progress 2 biji, yaitu login dengan front end. Karena produk itu adalah prioritas ketiga, jadi dia belum masuk. Jadi masih tahan di priority. Nah, di backlog tersebut misalkan fitur-fitur yang lain, misalkan fitur pembayaran, fitur transaksi, nah itu masih tahan di backlog sebelum masuk ke prioritas. Lalu setelah ini selesai, misalkan setelah login selesai, maka dia akan langsung masuk ke done. Akan masuk ke done, dan new pilot juga akan masuk ke done. Nah, warna-warna ini ditentukan dari perusahaannya sendiri ya. Ini tidak menentu, misalkan hanya ada update dan new feature itu juga bisa, atau ada maintenance dan new feature itu juga bisa ya. Itu jadi tergantung dengan perusahaan yang berjalan. Lalu ada Crystal ini sebenarnya lebih ke tim ya, lebih ke menentukan tim. Misalkan pada criticality project live atau ya project L atau project live, bagusnya itu di tahap keberapa, atau pada ini kan ada 1 to 6 ya, 1 to 6 number of people involved in the project. Jadi semakin banyak orang yang mengikuti project tersebut, semakin banyak orang yang masuk ke project tersebut, involved di project tersebut atau berkaitan dengan project tersebut atau ikut mengerjakan project tersebut, nah maka project tersebut akan lebih menjadi kompleks dan lebih menjadi berat pengerjaannya gitu. Misalkan di sini misal live itu clear-nya itu atau ringannya itu di 6 orang di L6. Jadi 1 sampai 6 orang itu termasuk clear. Lalu ada yellow ini lumayan udah masuk ke kategori lumayan atau tapi masih tahap aman. Nah, sedangkan yang orange ini ya itu udah lumayan berat. Maksudnya bukan aman atau enggaknya itu tergantung. Jadi red dan maroon ini memang kalau memang membutuhkan orang yang banyak, maka otomatis tahap tersebut akan masuk ke maroon gitu. Jadi ada discretionary dan comfort ini juga akan tergantung juga, nggak sesuai dengan live. Misalkan live ini misalkan nantinya akan yellow, maka essential money misalkan ingin dijelaskan di tahap clear saja, mungkin dia akan misalnya di clear gitu. Tetap dibuat tahap seperti ini, jadi nanti projectnya akan menentukan dia akan ingin membuat crystal meter ini di mana. Misalkan dia ingin di maroon, jadi codingan tersebut akan lebih kompleks dan lebih berat dijalankan, makanya dia membutuhkan orang banyak. Maka misalkan discretionary money ini akan menjadi maroon, yaitu di D200 yaitu. Selanjutnya ini adalah tahapnya. Jadi kristal itu menentukan beberapa episode, yaitu adalah misalkan kalau di Scrum itu iterasi. Lalu dipecahkan menjadi beberapa integrasi. Jadi satu integrasi di sini maksudnya integrasi pertama itu adalah requirement, integrasi kedua itu design, integrasi ketiga itu adalah program, integrasi keempat itu adalah testing gitu. Lalu ada days ya, ini yang dilakukan berdasarkan hari. Misalkan integrasi 1 dan kedua itu dilakukan secara barengan atau secara bersamaan di week yang sama. Dan integrasi ketiga dan keempat itu dilakukan di days yang berbeda. Lalu ada iterasi di sini iterasi ini ya menjalankan iterasi ini yang di sini ya. Berarti days itu ngikutin yang di sini. Integrasi 1 2 3 4 5 ya. Lalu iterasi di sini itu yang ini. Misalkan ingin melakukan perubahan, jadi misalkan
episode ini masuk dalam satu iterasi. Nah, ini masuk iterasi, ini juga masuk iterasi lainnya beda. Lalu ada delivery. Nah, dari iterasi tersebut akan dilakukan delivery. Kenapa beda? Mungkin tahapnya yang di sini beda. Misalkan yang pertama tahap requirement atau tahap requirement sampai program, lalu tahap in delivery yang lainnya itu adalah tahap testing itu. Lalu nanti akan menjadi satu project. Jadi ini sebenarnya sama-sama seperti Scrum sih. Bedanya ini ya diatur iterasinya itu bisa digabung-gabung gitu. Jadi misalkan dianggap memang satu iterasi ini dapat dibuat secara langsung atau misalkan dari beberapa episode tersebut dijadikan satu iterasi dan semuanya itu menjadi semuanya itu berhubungan, itu dapat dibuat seperti iterasinya jadi langsung lengkap gini. Langsung lengkap banyak begini itu bisa. Lalu delivery, cara kita mendeliverykan ke customer. Misalkan kita delivery yang ini dulu nih, dari episode 1 sampai episode sini. Kita delivery terlebih dahulu. Habis itu kita delivery yang kedua. Nah, lalu jadi satu project seperti itu. Lalu kristal, property of kristal ada 7, yaitu ada pertama. Kita lihat dulu. Ada written spec are not enough, lalu ada feedback early, feedback often, real user, not your major. Lalu jadi sini yang pertama itu ada easy access to expert user ya. Jadi ada akses yang mudah ke user. Jadi kita tuh harus saat menggunakan kristal, kita juga harus dekat dengan user. Gitu. Jadi kita juga harus mempunyai hubungan yang mudah dengan si user. Nggak jauh-jauh amat, nggak susah-susah amat untuk menghubungi user. Lalu ada personal safety, if you scared, you don't perform. Jadi personal safety. Bentar ya. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya. Jadi tadi di easy access ya. Jadi kristal ini harus mempunyai akses yang mudah ke customer ya. Ke customer, ke user dan lain sebagainya. Lalu personal safety, keamanan personal ya. Jadi bila memang kita tidak bisa melakukannya, jadi kita tolak aja dari awal-awal. Lalu when you feel safe, you can touch onto you. Bila kamu merasa aman, kamu dapat kamu kritik ya. Bila kamu memang merasa aman atau ini, kita dapat mengambil kritikan atau feedback dari user ya. Lalu fokus, kita harus fokus, minimize disruption, meminimalisir kesalahan, lalu multitasking dan lain sebagainya. Lalu agile technical environment, automated test, configuration management, frequent integration. Lalu sini ada frequent delivery not iteration. Oh, di sini ditulis delivery not iteration. Jadi deliverynya tidak berdasarkan iterasi. Iya, jadi di sini tuh deliverynya tidak berdasarkan iterasi ya. Kalau kita lihat dari kristal berbeda dengan Scrum. Jadi deliverynya ini dia tidak berdasarkan iterasi. Jadi tapi iterasi yang sudah digabungkan lalu kita delivery. Lalu every 2 months, setiap 2 bulan, lalu minimal 2 delivery per project. Jadi 2 delivery per project. Ya, ini kan ada 2 ya deliverynya tuh. Lalu osmotic communication. Komunikasi yang dekat ya. Ya seperti ya kayak misalnya kita lagi mau akan tinggal tepuk pundak teman kita aja itu gitu loh. Tolong dong bantuin gua. Itu masuk ke osmotic communication. Lalu saya akan menjelaskan tadi ya, sepertinya saya agak rancu menjelaskan di Lean. Ini Lean di sini amplify learning ini kita mempelajari mempelajari dari customer. Kita harus mempelajari dari customer baru kita akan dapat
mengidentifikasikan masalah yang ada. Ya, maksudnya di set as less as possible. Kita harus mendefinisikan masalah setelat mungkin, selama mungkin. Jadi kita harus mendefinisikan masalah tersebut. Nah, saat mendefinisikan solusi, kita harus mendefinisikan secara cepat, secara kemungkinan secara tercepat gitu lah, daripada kita menentukan masalah. Lalu empower tim, kita harus menentukan tim dan memperkuat tim, lalu build integrity, tahap codingnya, lalu see the wall, kita harus melihat secara keseluruhan lagi apakah ada yang salah, lalu eliminate the waste, kita membuang kesalahan-kesalahan tersebut. Oke, itu lean ya. Kanban ternyata tadi sudah jelas, kristal juga sudah jelas ya. Lalu kita langsung ke perbedaan RAT dan Agile. Di sini Pak Wendy meminta untuk mendefinisikan perbedaan RAT dan Agile bila semuanya sudah dijelaskan tadi di awal-awal ya. Jadi Agile adalah perkembangan yang bersifat iterasi, sedangkan RAT bersifat incremental. Itu perbedaan terbesarnya. Jadi Agile itu bersifat iterasi, sedangkan RAT itu bersifat incremental. Iterasi itu dibuat tapi berdasarkan tahap-tahap yang kecil dulu. Nah, sedangkan incremental, kita membuat aplikasi, nanti kita akan kembangkan lagi. Jadi RAT itu bisa dibilang prototype. Jadi misalkan kita membuat prototype dulu nih, tahap awal. Nah, nanti kita akan bangun lebih bagus lagi. Itu maksudnya tahap incremental. Beda dengan iterasi. Iterasi itu jadi aplikasi yang dibagi jadi kecil-kecil, dan kerjakan dari kecil-kecilan tersebut. Misalkan ada satu aplikasi, kita bagi jadi 3 potong. Jadi kita kerjain 3 potongnya itu secara berbeda-beda. Nah, sedangkan incremental, kita kerjain satu aplikasi, tapi kita kerjakan sebisa kita dulu. Nanti kita akan upgrade lagi. Itu bedanya seperti itu ya. Lalu pada Agile aplikasi dipecah. Nah, pada Agile aplikasi dipecah menjadi beberapa bagian, lalu dikembangkan berdasarkan iterasinya masing-masing. Nah, sedangkan pada RAT lebih mengutamakan perkembangan berbasis prototype yang nantinya akan dibuat lebih baik lagi dari sebelumnya. Prototype V1, V2, V3, V4, sampai final application. Nah, di sini ada perbedaan juga, ada tabel perbedaan, yaitu RAT based on design prototype and then re-engineering them into the product quality code. Jadi membuat prototipenya dulu, lalu misalkan prototipenya sudah disetujui oleh user, maka akan dibuat final application-nya. Lalu ada Agile does not allow prototype. Jadi tidak allow-nya itu ya bagi-bagi modul-modulnya menjadi kecil-kecil, modul-modul kecil. Lalu did not do this instead, developer fokus by first doing it. Nah, jadi dia di RAT itu dia fokus membuat satu aplikasi, lalu ntar di-improve lagi kodenya. Jadi membuat satu aplikasi, membuat satu coding, walaupun codingnya itu memang belum sempurna, tapi nanti akan diimprovisasi. Sedangkan kalau Agile, dia akan dibagi-bagi kodingnya. Lalu RAT team are managed by a project manager, sedangkan Agile itu tim membernya self managing gitu. Jadi di RAT itu perlu project manager. Lalu ada Agile engineering practice. Kalau di Agile, problem in the design or the code base are highlighted and fixed as quick as possible. Team has the confidence to change the code base without breaking the product. Jadi misalkan ada problem di desain atau code berdasarkan yang sudah di highlight atau sudah di mark, jadi kita harus menyelesaikannya secepat mungkin. Lalu tim mempunyai confidence untuk mengubah code-nya berdasarkan atau tidak berdasarkan breaking the code atau memecah kode tersebut. Jadi misalkan kode tersebut sudah diperbaiki, ternyata memang perlu dipecah atau tidak, ya tidak masalah, tetap digabung dia aja nggak apa-apa, atau dipecah pun juga tidak masalah. Lalu work as individual resume in unmaintainably and poorly designed code. Jadi coding yang dilakukan oleh programmer di RAD itu dia berdasarkan individual. Kan programmer ya coding dia sendiri gitu. Misalkan kalau misalkan programmingnya ada 2 ya. Kalau ada 2 berarti beda lagi ceritanya. Ya tetap aja, tapi mereka itu bekerja dengan satu tim doang. Nah, misalkan kalau Agile itu misalkan kita melakukan 3 iterasi, berarti kan 3 tim kan. Nah, 3 tim itu akan melakukan iterasi tersebut. Lalu kalau di RAT itu demonstrate screen mockup and prototypes. Jadi dia mempresentasikan mockup dan prototype terlebih dahulu ke product owner.
Berbeda dengan Agile teams only demonstrate complete award. Jadi dia Agile itu hanya mendemonstrasikan apa yang sudah jadi. Gitu. Lalu RAT teams did not traditionally include non-technical team members. Agile team including or conflicting all tester and user. Jadi di sini dikatakan RAT itu tidak menginclude non-technical team members, tapi sebenarnya enggak semua RAT seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke keuntungan masing-masing. Jadi Agile ya kelebihannya sudah saya jelaskan dari awal, yaitu suatu proyek yang lebih cepat rilis, keterlibatan user secara aktif. Lalu jika pada saat pembangunan sistem terjadi kegagalan maka relatif kecil memperbaikinya. Lalu testing dilakukan setiap saat. Lalu kekurangannya itu interaksi dengan klien kadang terlalu berlebihan. Agile sulit diimplementasikan dalam proyek yang skala besar. Lalu waktu perencanaan proyek yang singkat. Lalu membutuhkan manajemen tim yang terlatih. Dengan pada RAT, kelebihannya itulah sangat berguna dilakukan pada kondisi user tidak memahami kebutuhan apa saja yang digunakan pada proses pengembangan perangkat lunak. Jadi, misalkan user mendefinisikannya itu masih samar-samar gitu. Nah, di RAT ini walaupun samar-samar, dia dapat melakukannya karena di RAT ini kan dia membuat prototipe terlebih dahulu gitu. Baru memperbaiki-baikinya. Jadi user tuh dalam prototipe dikasih ke user, nah user akan mereview, nah ternyata masih kurang di sini. Nah, jadi kan jelas nanti kebutuhannya ke depannya, kebutuhan lainnya selain yang samar-samar tadi gitu. Lalu metode RAT dapat dilakukan dengan waktu yang singkat, yakni 30-90 hari, mirip-mirip dengan Agile lah. Nah, ini berdua sangat mirip, tapi bedanya aja RAT prototipe, Agile itu iterasi gitu loh. Biaya yang dikeluarkan menjadi lebih rendah karena waktu pengembangan yang singkat dan menggunakan komponen yang sudah ada. Nah, RAT ini juga bisa menggunakan komponen yang sudah ada. Jadi misalkan pendidikan terdahulu, atau misalkan kita sudah menjadi project manager selama bertahun-tahun, kita ingin menggunakan project kita yang lama, kita angkat kembali, itu bisa dengan RAT. Lalu membutuhkan SDM atau sumber daya yang ahli, memang. Karena kan kita membutuhkan kita berupa prototipe di RAT, jadi SDM-nya itu memang harus benar secara ahli kalau misalkan proyek skala besar. Lalu RAT menuntut pengembangan dan memiliki komitmen dan aktif rapid fire yang diperlukan untuk melengkapi sebuah sistem dalam waktu yang singkat. Jika komitmen tersebut tidak ada, maka proyek RAT akan gagal. Itu salah satunya memang agak kurang. Lalu kesimpulannya, setelah semua sudah saya jelaskan, di sini kita mendapat kesimpulan yaitu Agile merupakan metode pengembangan aplikasi berbasis iterasi di mana aplikasi akan dipecah menjadi beberapa bagian kecil dan dikembangkan berdasarkan iterasinya masing-masing. Lalu Agile mempunyai banyak framework seperti Scrum, Kanban, Feature Driven Development. Ini tidak saya jelaskan ya, karena yang saya jelaskan itu hanya benar-benar yang umum di pasaran. Lalu Extreme Programming, Crystal, Lean, dan lainnya. Itu masih banyak lagi sebenarnya framework dari Agile. Jadi saya hanya jelaskan yaitu Scrum, Kanban, XP, Crystal, Lean. Lalu perbedaan antara Agile dan RAT terdapat pada metode pengembangan masing-masing. Bila pada Agile menggunakan iterasi, maka pada RAT lebih fokus ke menggunakan incremental. Jadi RAT fokus ke prototype, incremental si prototype, sedangkan Agile itu lebih fokus ke iterasi. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari awal sampai akhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.